Assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Zulham Adam. Jadi kali ini gue akan menceritakan kisah mistis pendakian Gunung Slamet via Dipajaya. Buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai habis. Seperti biasa, sebelum gue lanjut ke videonya, jangan lupa like video ini. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa kalian subscribe channel ini supaya channel ini lebih maju buat kedepannya. Dan supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Dan gue pengen mengucapkan makasih buat Mbak Fidaryani yang udah ngizinin gue untuk membahas kisahnya di channel ini. Jadi buat kalian yang pengen tahu siapa sih Mbak Fidaryani ini, bisa langsung kalian cek Instagramnya, ada di bawah sini. Sebelum gue mulai ke ceritanya, gue akan menjelaskan sedikit mengenai Gunung Slamet. Jadi Gunung Slamet ini lokasinya ada di 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Banyumas. Gunung Slamet ini lokasinya ada di Jawa Tengah. Gunung ini salah satu gunung tertinggi yang ada di Jawa Tengah dan gunung tertinggi kedua yang ada di Pulau Jawa. Gunung Slamet memiliki ketinggian 3.428 meter di atas permukaan laut. Di Gunung Slamet ini banyak sekali terdengar kisah mistis, orang yang hilang, bahkan hal-hal gaib di kalangan para pendaki maupun masyarakat setempat. Penasaran dengan kisah mistis kali ini? Tonton video ini sampai habis. Kali ini gue akan menceritakan kisah mistis di Gunung Slamet melalui sudut pandang orang pertama, yaitu sebagai Vida. Halo, aku Vida. Jadi kali ini aku akan menceritakan pengalamanku saat mendaki Gunung Slamet via jalur Dipajaya. Oke, langsung aja aku mulai ke ceritanya. Berawal dari rencanaku yang ingin sekali mendaki gunung bersama Mas Gale. Mas Gale ini yaitu kakak kelasku waktu SMA. Awalnya aku dan Mas Gale bingung hendak mendaki ke gunung apa. Tetapi akhirnya Mas Gale mengajakku mendaki ke gunung yang ada di Jawa Tengah itu, yaitu Gunung Slamet. Dan kala itu Mas Gale mengajakku melalui jalur baru, yaitu jalur Dipajaya yang ada di Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Dan pada kala itu, aku mendaki bukan berdua doang dengan Mas Gale, melainkan mengajak teman-teman yang lain. Dan totalnya pada kala itu kita berjumlah 10 orang. Dari 10 orang ini semuanya cowok, dan di situ aku doang yang cewek. Akhirnya di situ pada tanggal 21 Desember tahun 2018 kita langsunglah memulai perjalanan menuju ke Gunung Slamet ini. Di situ kita langsung berangkat menuju ke base camp, dan sesampainya di base camp, di situ kita langsung istirahat dulu sejenak. Dan pada saat itu ramai sekali pendaki yang ingin mendaki ke Gunung Slamet ini. Di situ akhirnya di base camp aku berkenalan dengan Mas Samsul. Jadi Mas Samsul ini ranger yang berjaga di pos pendakian Gunung Slamet pada saat itu. Akhirnya di situ kita langsung melakukan registrasi, dan pada saat itu Mas Gale meninggalkan KTP aslinya di base camp Gunung Slamet ini. Akhirnya di situ setelah kita selesai registrasi, di situ kita langsung ingin memulai pendakian. Dan pada saat itu sebelum pendakian kita satu tim berdoa terlebih dahulu supaya dihindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan lah. Akhirnya di situ kita langsung berdoa sama-sama, dan setelah selesai doa langsunglah kita meminjakan kaki di Gunung Slamet melalui base camp Dipajaya pada kala itu. Di awal perjalanan tidak ada hal-hal aneh, masih aman lah kita. Akhirnya di situ kita jalan. Setelah kita melewati banyak pohon pinus, di situ kita langsung menemukan trek yang langsung menanjak untuk menuju ke pos 1. Akhirnya di situ kita jalan terus, dan nggak lama kita satu tim sampai di pos 1. Dan di situ kita satu tim sampai di pos 1 ini pukul 4 sore. Akhirnya di situ di lahan yang sudah landai
kita istirahat dulu sejenak. Dan pada saat itu kita juga mengisi perut. Kita makan tempe yang udah kita bungkus sebelum pendakian. Jadi pas di base camp ini kita kayak ngebungkusin lauk gitulah buat makan di pos 1 ini. Akhirnya di situ kita makan sama-sama. Dan di pos 1 itu aku menyempatkan waktu untuk sholat asar. Setelah aku selesai sholat, di situ aku ingin buang air kecil pada saat itu. Dan di situ akhirnya aku mencari spot buat buang air kecil. Awalnya aku kebingungan karena setiap tempat yang ingin aku buang air kecil itu ada penunggunya. Berulang kali ketika aku sampai di spot buat buang air kecil, di situ aku meminta izin tetapi tidak dibolehkan oleh penunggu sekitar sinilah. Dan akhirnya aku melihat dua bocah kecil tak kasat mata. Mereka kayak ngizinin aku buat kencing di spot ini. Jadi bocah kecil ini hanya bisa dilihat oleh mata 3 dimensiku. Akhirnya di situ aku langsung buang air kecil. Setelah aku selesai buang air kecil, di situ kita ingin melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Tetapi sebelum memulai pendakian, kita bersih-bersih dulu. Membersihkan semua sampah bekas kita makan di pos 1 ini. Akhirnya setelah semuanya dilihat bersih, di situ aku menegur Hari. Karena aku lihat si Hari ini ngerokok mulu di bawah pohon. Dan di bawah pohon itu ada 2 orang bocah kecil yang tak kasat mata. Dan di situ aku lihat 2 bocah kecil ini terus memperhatikan aku. Akhirnya di situ sekitar jam 16.30 kita satu tim melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Di situ kita terus berjalan. Baru jalan sekitar 15 menit, aku melihat Hari kayak menggigil gitu. Aku lihat dia menggigil hebat dan di situ aku langsung nanya ke Hari, "Kamu sakit?" Dan dia menjawab, "Enggak, aku nggak apa-apa." Padahal jelas-jelas di situ aku melihat dia menggigil banget dan di situ wajahnya dia tuh kayak pucat banget lah. Tapi di situ si Hari ini masih bersikeras untuk melanjutkan pendakian menuju ke pos 2. Padahal di situ jelas-jelas aku melihat Hari ini wajahnya pucat dan berkeringat dingin juga. Serta di situ dia benar-benar aneh banget lah udah. Akhirnya di situ kita terus melanjutkan perjalanan lagi tuh. Setelah kita melanjutkan perjalanan, di situ posisinya Hari ada di depanku dan aku di belakangnya. Dan di situ aku baru sadar bahwa 2 bocah kecil yang aku lihat di pos 1 tadi sudah nangkring di carrier-nya Hari ini. Akhirnya di situ aku langsung nanya ke Hari, "Mas, apa yang dirasa?" Dan Hari menjawab, "Berat banget." Wah, fix sudah. Hari digelendoti oleh 2 bocah kecil tadi. Padahal jika mau membandingkan carrier Hari dan carrierku ini, beratan carrierku bisa jadi beratan carrierku 2 kali lipat jika mau dibandingkan. Tetapi pada saat itu karena Hari digelendoti sama 2 bocah kecil ini, aku melihat dia tuh kayak berat banget bawaannya. Dan di situ tanpa mikir panjang, aku langsung memutuskan buat turun ke base camp kembali. Cuman sebelumnya aku ngomong dulu ke Mas Gale. Aku bicara tentang keadaan saat ini dan di situ aku berkompromi dengan Mas Gale juga dengan teman-teman yang lainnya. Aku bilang bahwa keadaan ini sudah tidak baik. Akhirnya di situ mereka semua setuju. Di situ aku langsung bilang buat teman-teman yang lain melanjutkan perjalanan aja menuju ke atas. Jadi aku dan Hari aja yang turun ke base camp kembali. Dan di situ semua logistik yang ada di carrierku dan carriernya Hari aku kasih ke teman-temanku yang ingin melanjutkan perjalanan menuju ke atas. Buat kebutuhan mereka juga lah saat melanjutkan perjalanan ke atas ini. Akhirnya di situ aku dan Hari pun putar balik menuju ke base camp kembali. Di situ pikirku, untungnya Hari ini ketahuan pas masih di pos bawah, masih di sekitar pos 2 lah. Nggak ketahuan pas di atas. Kalau ketahuannya di atas bisa lebih repot lagi. Mungkin kalau Hari drop di atas, aku turun bisa gelap-gelapan. Apalagi jika Hari dropnya di pos 4 atau di pos Samarantu. Repot urusannya. Di situ
selama perjalanan turun itu benar-benar nggak ada pendaki lagi yang nanjak. Jadi selama kita turun ini benar-benar aku dan Hari doang berdua, nggak ada pendaki lain. Sepi banget lah pada saat itu. Dan di situ waktu semakin berjalan terus-menerus. Dan di situ aku lihat Hari ini kayak panik ketakutan gitu karena dia mendengar banyak suara kayak langkah kaki gitulah. Ya aku merasa tuh kayak kita kayak lagi dikepung gitu. Padahal ketika aku lihat ke kanan kiri depan belakang itu nggak ada apa-apa. Hanya kita berdua doang lah. Cuman banyak sekali langkah kaki. Dan pada saat itu, saat aku turun berdua hari ini, aku sempat selfie di beberapa lokasi yang ada saat perjalanan turunku lah. Itulah kebiasaan lamaku saat mendaki gunung. Akhirnya di situ setelah aku selesai selfie, aku melanjutkan perjalanan turun. Dan pada saat aku turun ini, aku mendengar ada suara gaduh, suara aneh gitulah. Jadi kayak saling bersaut-sautan gitu. Bahkan ada yang kayak memanggilku, "Cuy, oi," kayak bersaut-sautan gitu mereka. Padahal itu di situ benar-benar aku berdua doang. Akhirnya di situ aku dan Hari ini nggak memperdulikan hal ini. Di situ aku tetap melanjutkan perjalanan. Dan setelah aku mendengar suara-suara gaduh ini, aku dan Hari makin mempercepat langkah kakiku untuk menuju ke base camp pada saat itu. Dan ketika aku lihat rembulan putih bergeser menjadi awan putih, aku berharap pada saat itu awan putih ini tidak bergeser dari perpaduannya. Jangan sampai rembulan itu nongol dengan sinarnya. Namun pada saat itu harapanku sia-sia. Perlahan awan putih itu hilang dan muncullah rembulan dengan sinarnya. Waktu sudah semakin mulai malam. Dan pada saat itu ketika perpaduan begitu, aku melihat bayangan putih saling berseliweran gitu. Dan di situ Hari langsung mempererat genggamannya lah denganku. Di situ jadi dia semakin panik dan aku juga panik pada saat itu. Akhirnya di situ kita mempercepat perjalanan, tetap jalan ngebut, kita menuju ke bawah. Jadi pada saat itu tuh sekelebat kayak bayangan putih kayak melewati kami gitu. Di situ rasa takutku pun sama dengan Hari. Tetapi aku mencoba untuk tetap tenang. Dan saat kita lagi perjalanan turun ini, berulang kali aku dan Hari gantian jatuh gitu. Jadi tuh aku merasa kayak ada yang menarik tanganku dengan keras gitu. Namun si Hari dengan sigap menarik tanganku yang satunya. Lalu kita melanjutkan perjalanan lagi. Dan di situ bagaimanapun kondisinya, kita berdua harus tetap bersama. Hari tahu dengan kelebihan penglihatanku ini, aku adalah sasaran empuk bagi makhluk-makhluk tak kasat mata untuk berinteraksi denganku. Dan juga di situ Hari selalu membentakku jika aku kelihatan bengong. Di situ tuh jadi ketika aku bengong, Hari selalu ngebentakku, "Jangan bengong." Akhirnya di situ aku tetap melanjutkan perjalanan turun dan di situ aku merasa perjalanan turunku ini sangat lama banget. Padahal normalnya tuh hanya bisa ditempuh dengan waktu 1 jam lah. Bahkan di situ waktu sudah semakin malam. Jadi kita kena gelap di perjalanan turun ini. Dan di situ rasanya saat aku turun berdua hari ini dengan pas aku nanjak bersama teman-teman itu, lamaan saat aku turun aneh banget lah. Dan di situ kita berdua baru menyadari bahwa berulang kali aku kayak bolak-balik gitu. Aku jadi kayak tersesat dan bolak-balik di sawah warga gitu. Padahal saat aku berangkat, aku tidak melewati sawah ini. Dan saat itu pula aku dan Hari terus beristighfar. Aku memohon supaya ditemukan jalan yang benar dan supaya diselamatkan dari tempat ini. Hingga akhirnya di situ aku mendengar kayak suara serak dan berat gitu. Dan dia ngomong begini, "Kowe nopo lak teko dhuwur do wes dienteni ko." Dan di situ aku sekejap langsung hilang ingatan. Dan saat aku hilang ingatan ini, menurut cerita Hari,
Jadi saat kita berdua kesasar ini, aku tetap melanjutkan perjalanan, tetapi mataku terpejam. Dan di situ Hari menyadari bahwa aku sudah kelauhan. Tetapi di situ Hari lebih memilih diam. Walaupun saat itu dia merasa ketakutan banget. Di situ berkali-kali tanganku kayak menghentak tangan si Hari gitu. Dan di situ aku ngomong dengan suara berat dan cukup serak. Jangan takut. Dan saat aku ngomong, di situ Hari hafal bahwa itu bukan suaraku. Di situ Hari hanya bisa ngikutin aja lah, ngikutin apa yang aku omongin. Akhirnya di situ aku tetap jalan dengan Hari itu berdua. Sepanjang perjalanan ini, pocong, wanita cantik, bahkan dua bocah kecil selalu seliweran kesana kemari. Jadi tuh menurut Hari, menurut dari cerita Hari ini, di sekeliling kita itu kayak banyak makhluk-makhluk tak kasat mata lah. Dan di situ tidak berasa Hari dan aku tiba di Gapura Selamat Datang. Dan pada saat itu aku meminta Hari untuk cium tangan kepadaku. Dan di situ aku bilang, aku pulang, cium tangan. Di situ masih dengan suara serak, berat, dan mata terpejamku. Dan setelah aku ngomong begitu, di situ aku langsung jatuh, tersungkur, lemas. Dan aku pun nangis-nangis. Di situ Hari baru menyadari bahwa tadi saat aku berjalan turun berdua hari ini, bukan hanya kita berdua, melainkan kita berdua diantar oleh sesosok yang tak kasat mata gitulah. Sesampainya di base camp, di situ aku masih belum sadar. Mas Samsul yang sudah tahu dengan keadaanku hanya tertawa aja lah. Dan di situ Mas Samsul juga terus mengajakku berbicara. Menurut cerita Hari, di situ tuh aku kayak nggak merasakan dingin sedikit pun saat di base camp ini. Padahal posisinya suhu begitu dingin. Dan di situ juga saat aku ingin dikasih kayak alas gitu, aku malah menolaknya. Aku malah lebih memilih duduk di lantai. Dan di situ aku juga kayak nggak mau duduk di kursi gitu, malah lebih memilih duduk di lantai dingin. Dan tetap aku kayak ngobrol gitu, cuman ngobrol kayak ngalor ngidul gitu, tidak jelas gitulah. Di situ Hari juga bercerita. Di situ aku tidak segan-segan meminta dibakarin kemenyan gitu saat ada di base camp. Jadi di base camp ini aku kayak masih dirasuki gitulah oleh sosok ini. Dan di situ tiba-tiba Mas Samsul diam-diam kayak komat kamit gitu mulutnya. Dan di situ Mas Samsul ini komat kamitnya kayak membatin gitulah. Dan saat itu sosok yang ada di tubuhku ini kayak mengetahui Mas Samsul komat kamit entah baca apa. Dan sosok yang ada di tubuhku ini langsung membentak, "Nggak usah bisik-bisik kalau bicara." Setelah itu orang-orang yang ada di sekitaranku ini langsung tertawa semuanya. Dan di situ Hari juga bercerita, saat aku ada di base camp ini, setelah kayak Mas Samsul ini selalu kayak menjagaku juga lah. Di situ Hari cerita bahwa aku mandi tengah malam saat ada di base camp ini. Dan di situ aku juga keramasan. Padahal suhunya benar-benar dingin banget. Di situ air benar-benar dingin banget. Tetapi yang aku rasakan, aku hanya sekedar mandi dengan air hangat. Dan kala itu aku kayak mandi itu kayak disediain gitulah oleh dua bocah kecil yang baik hati ini. Dan di situ aku ngerasa saat aku masuk kembali ke base camp, semua orang itu kayak matanya ngeliatin ke aku gitu. Mungkin mereka bingung, ini wanita gila kali ya, tengah malam begini mandi dengan air dingin di base camp Gunung Slamet. Dan sampai akhirnya di situ aku merasakan tubuhku itu kayak lemas semuanya. Dan di situ aku menangis, aku tidur, lalu aku bangun lagi, aku tidur lagi, lalu aku menangis dan kembali tidur lagi. Dan di situ Mas Samsul selalu menjagaku bagaimanapun keadaannya. Saat aku sudah mulai kelauan, Mas Samsul ini selalu langsung ngejagaku gitulah. Di situ Mas Samsul itu kayak siap sedia gitulah saat aku kelauan. Sangat baik sekali Mas Samsul denganku.
Dan keesokan harinya di situ aku mulai sadar, dan di situ aku baru ngeh bahwa aku datang bulan dengan derasnya pada saat itu. Dan setelah aku mendengar dari cerita hari ini, aku baru sadar apa jangan-jangan aku gampang kelauan gitu karena aku sedang dalam keadaan datang bulan. Di situ akhirnya setelah aku udah mulai sadar, aku melihat ke handphoneku. Aku melihat foto-foto pas aku selfie saat turun berdua hari itu. Dan ternyata saat aku melihat foto-fotoku ini, banyak sekali sosok-sosok yang muncul di gambarku ini. Jadi aku melihat kayak banyak sekali yang tertangkap kamera. Ada sosok kayak bayangan putih, perempuan sedang mengelus-ngelus perut. Ada juga sosok kayak berambut hitam panjang banget gitu, kayak lagi memperhatikanku gitu. Dan di situ aku juga melihat kayak ada muka di semak-semak lagi memantau kita berdua gitulah. Itu dari foto yang aku lihat saat berada di base camp. Dan di situ aku berucap alhamdulillah aku bisa selamat sampai base camp kembali. Walaupun banyak sekali hal-hal janggal yang aku alamin. Aku juga sangat bersyukur dipertemukan oleh sosok nenek-nenek yang menuntunku dan Hari keluar dari hutan pendakian Gunung Slamet saat kita berdua tersesat saat itu. Dan ceritaku sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang udah mendengarkan kisahku ini sampai habis. Semoga ceritaku ini bisa bermanfaat buat kalian. Aku Vida. Sampai jumpa. Oke sob, balik lagi sama gua Adam. Jadi tadi gue habis menceritakan kisah mistis dari Mbak Vidaliani di Gunung Slamet. Kurang lebihnya seperti yang tadi udah gue ceritakan lah. Bagaimana menurut kalian? Gokil sih ini mah. Oke sob, makasih buat kalian yang udah dengerin cerita Mbak Vida ini sampai habis. Semoga yang dikit ini bermanfaat. Oh ya sob, buat kalian yang mempunyai kisah atau pengalaman mistis saat mendaki gunung dan ingin diangkat di channel ini, bisa langsung kalian kirim melalui DM Instagram atau email yang udah gue cantumin di deskripsi. Terakhir, jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Gua Zulamadam, cabut.